datang pada kondisi awal penyakit. Dan untuk anak-anak sendiri, retinoblastoma masih merupakan tumor intraokuler yang paling umum. Kalau kita bicara data dari tumor ganas pada anak-anak, retinoblastoma ini sebenarnya nomor 2 setelah leukemia. Kemudian kalau untuk populasi dewasa, saat ini yang cukup banyak tumor adnexa, nanti saya bahas satu-satu, terutama kelopak mata dan permukaan mata atau konjungtiva, dan juga choroidal melanoma. Dan ini sebenarnya seperti fenomena gunung es, karena ini keterlambatan deteksi dini, sehingga angka mortalitas kita sebenarnya lebih tinggi dibandingkan negara maju. Kemudian kita bicara tentang mutu pelayanan pada topik ini adalah onkologi mata. Yang penting adalah dalam meningkatkan mutu pelayanan onkologi mata adalah kecepatan rujukan yang tepat waktu, kemudian akurasi diagnosis yang melalui pemeriksaan komprehensif, dan juga tentu saja implementasi terapinya berbasis MPM. Siapa saja yang mengerjakan, bisa dokter umum untuk deteksi dini, kemudian nanti untuk tata laksana, spesialis mata, dan memang kalau diperlukan pada tata laksana yang advance bisa dilakukan oleh spesialis onkologi mata supaya outcome-nya bisa optimal. Sekarang kita menginjak tumor mata. Nanti saya akan bahas terutama tumor-tumor yang sering kita temui dan bagaimana cara mendeteksi dini tumor tersebut. Kalau kita bicara tumor, kita bedakan menjadi sifat, lokasi, dan juga asal. Kalau sifat mungkin yang terkenal yang kita tahu adalah jinak dan ganas. Kemudian kalau asal primer langsung berasal dari organ tersebut, dalam hal ini mata dan sekitarnya, atau sekunder dari organ yang lain. Kemudian kita bicara juga tentang tumor mata, terutama tentang lokasi. Lokasi itu kami bedakan menjadi 3, eksternal. Eksternal itu kita lihat ada kelopak mata dan konjungtiva, kemudian intraokuler di dalam bola mata, dan retrobulbar atau orbita. Nah, nanti kita bahas satu-satu berdasarkan lokasinya. Ini kasus tersering yang saya temui dalam sekitar 15 tahun saya berpraktek di bagian onkologi mata. Untuk tumor sendiri yang paling sering adalah tumor ganas kelopak mata, kemudian retinoblastoma, tumor orbita, tumor sekunder dari tempat lain, dan juga tumor ganas pada konjungtiva. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tumor kelopak mata. Ini adalah salah satu data yang saya ambil dari penelitian kami di Sutomo. Kami dapatkan bahwa paling banyak yang datang adalah dengan basal sel karsinoma dan sebaceous gland karsinoma. Ini hampir sama dengan beberapa negara Asia seperti di India. India juga cukup banyak kasus sebaceous gland karsinoma seperti pola di tempat kita. Sedangkan kalau di Australia terutama memang yang lebih banyak yang berhubungan dengan UV atau sinar matahari ya. Jadi BCC yang lebih banyak. Sekarang kita bicara gejala. Kalau gejala ini biasanya pasiennya yang datang dengan menyebutkan suatu gejala. Jadi bisa secara sensoris terasa benjolannya tuh lunak, kemudian gatal. Jadi gatal ini harus ditanyakan ya karena bisa membantu kita mendiferensiasikan terapi dan juga perubahan bentuk. Kemudian kalau kita lihat strukturnya tidak sama, simetris, terutama dibandingkan dengan kelopak mata yang tidak terkena tumor, dan tumor ini bisa terlihat dan juga bisa teraba. Kemudian untuk fungsinya, seringkali untuk mata kita itu punya perlindungan utama, sehingga kalau memang terganggu, ada sesuatu yang mengganggu fungsi mata kita, kita akan mengeluarkan air mata ya, atau keratopati juga. Kemudian secara motoris, bila tumornya terutama di kelopak mata atas, berarti kelopak matanya jadi turun, kita sebut sebagai blefaroptosis, atau malah kebalikannya tidak bisa menutup sempurna atau lagophthalmos. Kemudian secara sekunder kita lihat dari daerah sekitarnya. Nah, ini saya lihat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada yang profesi dokter, tapi ada juga yang bukan profesi dokter, sehingga saya ingin menekankan ini pemeriksaan yang bisa kita kerjakan langsung ya, jadi tidak terlalu rumit. Kalau kita lihat tumor kelopak mata, memang penyebarannya bisa ke sekitar mata, contohnya lakrimal atau kelenjar air mata, rongga mata, dan sistem lakrimal. Nah, seringkali tumor primernya itu hanya tanda dan gejalanya pada kelopak mata ya. Mungkin kita yang paling terkenal, yang paling sering kalau penyakit mata tuh, kalau orang Jawa bilangnya timbilen atau hordeolum atau kalazion ya. Jadi itu juga benjolan, tapi belum tentu tumor yang kita maksud. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya kita harus melihat semua jaringan sekitarnya. Nanti ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan dan juga palpasi. Palpasinya ini untuk palpasi terutama kelenjar di sekitarnya. Kita juga bisa memeriksa saraf-saraf motor sensorisnya, saraf 5 dan saraf 7.
Nah, untuk mata sendiri yang bisa kita lihat contohnya seperti ini adalah pemeriksaan konjungtiva dan kornea. Kita bisa lihat apakah konjungtivanya ini ada matanya merah, hiperemi. Kemudian kalau misalnya tidak bisa menutup, mungkin hitam-hitamnya atau kornea ini eksposur atau luka. Kemudian kita juga lihat perubahan warna pada dinding bola mata, sklera dan episklera. Jadi seharusnya normalnya putih ya. Mungkin ada perubahan jadi kelihatan lebih hitam karena tipis, mungkin ada tumor di dalam bola mata. Kemudian kalau untuk kelopak mata sendiri ini sebenarnya penyebaran langsung ke dalam bola mata itu sangat jarang, tapi memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan yang holistik, jadi dari anterior dan juga posterior dengan fundoskopi ya. Jadi fundoskopi ini adalah kompetensi dokter umum ya, nanti diajarkan juga di institusi pendidikan sehingga ini merupakan salah satu deteksi dini yang bisa dikerjakan semua. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mencurigai suatu benjolan ini adalah lebih ke arah ganas, bukan sekedar tumor jinak. Yang pertama, kalau kita lihat di paling atas adalah telangiektasis. Jadi ini nodulnya seperti timbilan ya, timbilan tapi yang tidak radang. Jadi lebih ke arah kalazion sebenarnya. Tapi perhatikan di sekitarnya itu ada seperti pembuluh darah kecil yang kita sebut telangiektasis. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa ini mungkin adalah suatu keganasan ya. Jadi di sini kita lihat pembuluh darahnya. Berikutnya kita lihat yang paling sering adalah yang mengarahkan suatu itu ganas adalah ulkus, ulcerative bleeding. Nah, jadi ini beberapa tumor dia meninggi tapi di tengahnya ada central ulcer ya. Kemudian kita lihat ini di balik kelopak mata begitu dibuka ternyata kesannya juga ulkus. Nah, ini juga tumor kesannya benjolan tapi di tengahnya ada ulkus dan juga tepi kelopak matanya tidak lurus. Jadi seperti tidak rata. Itu seperti notching, jadi seperti ada tekuan ke atas. Selain itu juga bisa kita lihat hati-hati pada tumor-tumor yang hiperpigmentasi atau yang berwarna kehitaman, terutama apabila terjadi perubahan dari warna hitam tersebut. Bisa saja awalnya bertahun-tahun itu suatu nevus atau tumor jinak, tapi setelah usia tertentu, biasanya usia semakin tua ya, usia di atas 50 tahun, dia berubah pigmennya tidak hitam murni, tapi berubah warnanya. Nah, jangan-jangan itu suatu transisi menuju suatu malignansi. Kemudian yang perlu kita lihat lagi adalah adanya bulu mata yang rontok. Tapi bulu mata rontok itu disertai adanya suatu abnormalitas ya. Jadi bukan sekedar rontok biasa, karena kalau rontok biasa itu kadang ada gejala-gejala yang lain ya. Jadi ini kita lihat kelopak matanya agak menebal, kemudian pas di tepat di kelopak mata yang menebal tersebut tidak bisa kita lihat adanya bulu mata atau silia. Nah, ini juga harus hati-hati, kemungkinan ini adalah suatu perubahan ke arah malignansi. Kemudian ini kita lihat ada beberapa tumor yang pembuluh darahnya memang, sebentar maaf, tekan. Ya, ini pembuluh darahnya, tepi kelopak matanya tidak rata ya, notching, dan yang paling sering adalah ulceratif ya, nodulo, ada benjolan, tapi ada ulkus di tengahnya. Kemudian yang harus kita waspadai lagi pada tumor-tumor ganas ini adalah seringkali tidak nyeri, jadi dia akan nyeri pada satu titik tertentu, terutama bila sudah meluas dari organ primernya dan pertumbuhannya itu cukup lambat. Kalau kita bicara lambat, tentunya tidak bertahun-tahun, tapi biasanya dalam 1 tahun pertama. Tentu saja juga tidak akut ya, karena kalau akut misalnya dalam beberapa hari itu lebih ke arah radang misalnya atau inflamasi atau infeksi. Tapi kalau ini dalam berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dan pertumbuhannya cukup konstan dan membesar dengan gejala-gejala yang kita ke arah keganasan, nah kita harus hati-hati, jangan-jangan ini suatu perubahan tumor tersebut ke arah ganas. Kalau kita bicara red flag, apa sih yang perlu kita ketahui untuk deteksi dini? Ada kriteria A, B, C, D, E, terutama pada lesi-lesi yang berpigmen. Jadi berpigmen itu maksudnya yang hiperpigmentasi ya, yang berwarna kehitaman. Jadi yang pertama asimetri bentuk dan pigmentasi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian tepinya atau bordernya itu tidak teratur. Kemudian ada variasi warna, jadi hitamnya itu seperti bergradasi, misalnya pada kasus-kasus yang dicurigai awalnya nevus. Kemudian diameternya juga bertambah besar, di sini disebutkan lebih dari 6 mm dan perubahan progresif ya atau evolving. Kemudian poin penting diagnosisnya adalah apabila lesi tersebut tidak sembuh,
dalam 4 sampai 6 minggu, dan juga perubahan tekstur kulit palpebranya ini sangat konstan ya, semakin memburuk, dan kehilangan bulu mata lokal. Ini semua merupakan salah satu tanda yang harus kita curigai sebagai lesi ganas dan sebaiknya segera dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk dirujuk bisa ke dokter spesialis mata dulu sebelum ke dokter spesialis onkologi mata untuk ditegakkan diagnosisnya. Untuk diagnosis sendiri, apabila terutama sudah sampai ke dokter spesialis mata ya, memang presentasi klinisnya ini bervariasi, sehingga tentu saja sebagai dokter semakin banyak kita melihat, impresi klinis kita itu akan semakin terbentuk ya. Dan juga laju pertumbuhan dan permukaan ini sangat mempengaruhi apakah dia suatu tumor ganas, termasuk juga rekurensi. Contohnya begini, seringkali ada kasus pasien tersebut dikira hordeolum nih atau timbilen, tapi sudah dilakukan insisi, ternyata dia tumbuh cepat dalam waktu cepat. Maksudnya tumbuh lagi dalam waktu cepat. 1 minggu udah dibersihkan, ternyata tumbuh lagi. Terutama pada orang-orang yang berusia tua, di atas 40 atau 50 tahun, kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini bukan sekedar timbilen atau kalasion. Nah, dan untuk diagnosis sama seperti tumor yang lain, pemeriksaan biopsi dan histopatologi adalah wajib untuk memastikan apakah dia suatu tumor ganas. Dan apabila kita curigai ada perluasan keluar dari mata, dari kelopak mata, misalnya ke perineural di sekitar mata, ke orbita rongga mata, atau ke hidung dan ke otak, kita perlukan suatu pemeriksaan radiologi atau imaging. Ini yang sedang saya coba untuk sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti ada adik-adik dari dokter spesialis atau dokter umum yang tertarik untuk membuat suatu sistem. Ini di Cina, suatu AI yang saat ini memang cukup booming ya, yang bisa membantu mendeteksi malignant eyelid tumors dari fotografi image ya. Jadi ini cukup bagus sehingga sistem rujukan di mereka juga akan jadi lebih baik, karena apabila ada kecurigaan tumor kelopak mata yang terutama ke arah ganas, dokternya di sana bisa melakukan foto kemudian dimasukkan ke dalam sini, apabila curiga ganas bisa segera dilakukan perujukan. Ada tadi kalau ingat yang awal sudah sampai sampaikan ada beberapa tipe tumor yang sering, yaitu yang pertama itu basal sel karsinoma. Nah, ini gambaran-gambaran basal sel karsinoma yang paling sering kita lupakan itu adalah gambaran yang tipe nodular. Karena ini sangat mirip sekali dengan kalazion. Tapi itu tadi key pointnya adalah adanya telangiektasis, dan kalau diperhatikan tepat di lesi nodularnya tersebut tidak ada bulu matanya. Kemudian yang berikutnya yang cukup sering kalau seperti ini nodulo ulceratif, kita sudah hampir yakin ya bahwa ini suatu keganasan. Yang agak sering kita miss juga adalah tifo infiltrating ya. Jadi kalau tumor tersebut mengenai tepi kelopak mata dan tepi kelopak matanya terlihat melebar, dan ini perjalanannya terus bertambah besar dalam jangka waktu tertentu, mungkin bisa kita curigai bahwa dia suatu tumor juga. Khusus untuk basal sel karsinoma ini mempunyai satu gejala klinis yang cukup khas, yaitu gatal. Jadi apabila tumor tersebut disertai dengan gatal, walaupun gambarannya kurang spesifik ya, mungkin dan dia progresivitasnya cukup terlihat, mungkin kita bisa curiga bahwa ini suatu basal sel karsinoma. Ini tipe morpheoform yang paling ganas, tapi untuk di Indonesia sendiri tidak terlalu sering kita temukan. Kemudian tumor berikutnya yang cukup sering kita temukan di sini adalah squamous cell carcinoma yang gambaran klinisnya kadang hampir sama dengan basal cell carcinoma. Sama-sama ada benjolan, sama-sama ada ulkus atau ulceratif. Cuman ini adalah perbedaan klinis yang bisa kita lihat dari gambaran BCC dan SCC. Untuk BCC sendiri umumnya penampilannya itu nodulnya seperti mutiara, jadi lebih mengkilat dan disertai telangiektasis. Berbeda dengan SCC yang seringkali dari awal sudah terlihat erosi dan ulceratif. Jadi BCC biasanya benjolan dulu yang muncul, pelan-pelan semakin terlihat baru ulceratifnya muncul berikutnya. Kebalikannya dari SCC yang dia lebih punya tendensi jadi ulkus. Kemudian kalau dari data kami, ini yang tumor yang paling banyak saat ini, yang bisa saja nanti berubah ya ke depannya, dan ini sama dengan India. Dan ini adalah salah satu tumor kelopak mata yang sangat ganas karena tipenya metastasis, dan dia bisa mengancam nyawa, yaitu sebaceous gland carcinoma. Ini adalah beberapa kasus yang kami dapatkan. Kalau seperti ini, mungkin
rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, kalau menemukan pasien dengan penurunan kelopak mata, jangan lupa di balik kelopak matanya, jangan-jangan ada sesuatu yang membuat kelopak mata itu turun atau ptosis. Kalau memang tidak ada, mungkin ptosis normal, tapi pada kasus ini, pasien ini sudah 1 tahun, keluhannya adalah kelopak matanya perlahan turun. Ternyata begitu kita lihat ada benjolan di balik kelopak matanya. Ini adalah suatu mebom gland carcinoma, salah satu varian sebasis gland carcinoma yang sangat ganas. Berikutnya sering lagi pasien datang dengan keluhan seperti yang di atas ini. Kelopak matanya tampak lebih lebar, jadi antara kulit dengan konjungtiva palpebralnya terlihat lebih lebar, kemudian disertai bulu matanya yang rontok. Ini juga salah satu tanda sebaceous gland carcinoma yang bisa kita perhatikan biasanya kalau sebaceous gland carcinoma ini karena posisinya dekat dengan permukaan mata, seringkali dia menyebabkan kelainan juga pada permukaan mata sehingga matanya juga sering merah karena gesekan antara tumor tersebut dengan permukaan bola mata. Buat itu harus coba-coba lagi nanti. Ya, Ya, yang nanti ini sekarang yang ada saya ngasih Bang Nyari ya. Fokusnya ke bilaknya ini sama radangnya ya, sama meriang-meriang. bisa minta tolong deh ya. Nah, yang ini yang kita sebut sebagai suatu pagetoid spread. Jadi untuk SGC ini kalau dia gesekan dengan permukaan mata, terus matanya juga ikut merah, itu kemungkinan adalah suatu penyebaran dari SGC tersebut ke permukaan mata. Itu yang perlu salah satu jadi key point dari SGC. Ini adalah gambaran-gambaran yang seringkali dicurigai sebagai suatu kalazion ya. Jadi kalau kalazion memang bisa saja dia terjadi dalam jangka waktu lama ya karena tidak ditangani dan dia tidak mengganggu karena tidak nyeri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalazion yang terjadi pada perempuan yang berusia tua. Kalau tua biasanya lebih di atas 50 tahun dan memang itu harus kita perhatikan benar apakah itu suatu murni, suatu kalazion atau tumor yang jinak atau suatu SCC. Ya. Ini gambaran-gambaran SCC yang kami dapatkan di Sutomo. Kemudian kita bicara terapi. Goal dari tumor kelopak mata itu adalah bagaimana kita mengambil pada waktu operasi itu dengan komplit surgical excision dengan tepi pembedahan yang juga bersih. Dan kurang lebih kita akan mengambilnya sebagai suatu wide excision dengan minimal 5 mm dari tepi tumor. Kemudian nanti kita lihat apakah itu suatu lesi tumor yang lesi tumor itu kurang lebih dari 1/3 dari kelopak mata atau yang sangat besar. Kalau misalnya suatu lesi tumor yang kecil, kita ambil semuanya saja, langsung dilakukan eksisi biopsi. Jadi pengambilan tumor dengan wide eksisi dan semua tumornya diambil. Kemudian bisa kita lakukan frozen section kalau memang di beberapa rumah sakit tersedia untuk memastikan tepi yang kita ambil itu sudah bersih dan berikutnya bisa kita lakukan penutupan primer. Tapi kalau untuk tumor-tumor yang besar, memang harus kita pastikan dulu apakah dia bisa ganas atau jinak, bisa dengan incisional biopsy atau punch biopsy, atau pada beberapa kasus bisa kita langsung wide eksisi. Kemudian kita tunggu dengan frozen section karena secara klinis dia sudah sangat mendukung suatu malignansi. Kita lakukan frozen section, baru kita rekonstruksi. Nah, rekonstruksinya sendiri memang titik poinnya adalah baru bisa kita kerjakan secara maksimal untuk mencapai kosmetik yang maksimal, tentu saja apabila tepi yang kita ambil itu sudah bebas tumor. Karena kalau memang belum bebas tumor, masih ada resiko si tumor ini akan muncul lagi di tempat yang sama, dan tentu saja akan membuat rekonstruksi berikutnya akan lebih susah. Ada beberapa manajemen lain selain pembedahan, contohnya seperti krioterapi. Krioterapi ini bisa kita kerjakan pada beberapa kasus yang mungkin kontrol dari tepi tumornya kurang bisa maksimal hanya dengan pembedahan. Kemudian untuk terapi tambahan bisa dengan radioterapi pada bagian tertentu di mata, contohnya di bagian tengah, di kantus medial. Tentu saja karena resiko ada penyebaran ke sekitarnya melalui sistem lakrimal, tentu saja kita harus melakukan pengambilan dari sistem lakrimal dan rekonstruksi pada sistem lakrimal tersebut bisa kita tunggu sampai kurang lebih tumor tersebut bebas dan tidak muncul kembali. Kalau kita bisa bicara tumor itu tidak muncul kembali, memang kita bicara minimal sekitar 1-3 tahun. Kemudian pada tumor-tumor yang sangat besar yang saat ini pada beberapa kasus masih sering kami dapatkan, jadi tumor kelopak mata meluas ke rongga mata, kita bisa kerjakan orbital eksentrasi. Ini adalah operasi yang paling istilahnya paling seram ya kalau di mata.
Kemudian bisa kita tambahkan juga adanya sistemik kemoterapi pada tumor-tumor yang bisa meluas ke limfonodus. Seperti tadi, kalau kita bicara BCC, SCC, dan SGC atau melanoma, kalau BCC biasanya hanya di lokal treatment saja, jadi dengan pembedahan kadang sudah cukup. Tapi untuk SCC dan SCC ada kemungkinan dia metastasis ke lymph nodes atau ke sekitarnya, sehingga kita perlu walk up dan observasi walaupun sudah dilakukan pembedahan. Kemudian pada SGC khusus bisa terjadi adanya dari awal sudah kita kerjakan pengambilan sentinel lymph node biopsy untuk memastikan apakah dia memang bermetastasis ke kelenjar getah bening atau tidak. Dan ini juga akan mempengaruhi prognosis faktor atau survival dari pasien tersebut. Ini beberapa kasus yang sudah kami temukan, sudah kami lakukan tindakan dan juga hasilnya cukup baik dalam observasi. Ini kasus Basius gland carcinoma yang saat ini kita sudah melakukan bisa melakukan kemo neoadjuvan. Jadi walaupun dia datang dalam kondisi yang sangat besar seperti digambar di tahun 2020 ini, tapi kita lakukan kemo neoadjuvan 3 siklus bekerja sama dengan hemato-onkologi medik sehingga dia sampai pada kondisi yang terbatas di kelopak mata dan kita bisa mengerjakan terapinya dengan pembedahan, dengan frescope atau frozen section, dan akhirnya bisa kita rekonstruksi maksimal. Jadi kadang tidak semua tumor obatnya itu hanya terapinya itu hanya pembedahan saja. Pada tumor yang terlalu besar, kalau pada kasus seperti yang di 2020 ini, seharusnya yang terapi utamanya adalah eksentrasi, sehingga memang dia mengambil semua isi mata, rongga mata dan bola matanya. Tapi dengan kemo neoadjuvan kita bisa mempertahankan kondisi matanya, hanya mengambil tumor ganas pada kelopak mata. Dan ini kondisi pasien, alhamdulillah saat ini masih hidup, sudah kami evaluasi lebih dari 3 tahun. Ini salah satu juga teknik operasi yang kita kerjakan karena memang kasusnya cukup yang datang ke kami biasanya tumornya sudah sangat besar. Ini sama kita kerjakan juga kemo neoadjuvan sebelumnya, kemudian bisa kita ambil hanya kelopak mata bagian atas dan kita rekonstruksi. Ini kita bisa lihat kondisi di bawah dengan rekonstruksi hasilnya cukup bagus. Pasien ini saat ini masih dievaluasi 2 tahun, tapi sayangnya karena ini ada sebaceous gland carcinoma yang sangat ganas, saat ini tumornya muncul kembali di tempat yang sama dan mungkin pada kasus yang kedua ini sudah tidak responsif lagi dengan kemoterapi dan mungkin memerlukan pembedahan yang lebih ekstensif. Itu sampai tumor kelopak mata. Berikutnya kita masuk kalau berdasarkan lokasi, yang berikutnya adalah tumor konjungtiva. Ini adalah salah satu penelitian kami di Sutomo yang melakukan penelitian tentang OSSN. Jadi OSSN ini memang kalau kita bicara konjungtiva dulu, ini sekedar reminder anatomi ya. Jadi biasanya yang terkenal adalah kalau konjungtiva itu dibagi 3. Jadi bagian di konjungtiva bulbi yang melapisi sklera kita, kemudian konjungtiva palpebra yang di balik kelopak mata, dan di tengah-tengahnya itu adalah fornix konjungtiva. Nah, bagian-bagian konjungtiva inilah yang akan lebih sering terkenal suatu OSSN atau tumor ganas epitelial. Nah, ini kalau kita bicara epitelial memang bisa jinak, bisa ganas. Kemudian kalau yang ganas yang paling sering adalah OSSN, untuk yang melanositik yang paling sering adalah konjungtival melanoma. Yang perlu kita kerjakan pada waktu kita mencurigai suatu tumor pada konjungtiva, ada sesuatu benjolan di konjungtiva, kita harus bisa membedakan apakah dia memang suatu tumor ataukah dia suatu lesi lain yang cukup banyak di Indonesia sebagai negara tropis, contohnya seperti pterygium atau daging tumbuh ya, pada beberapa orang menyebutkannya seperti itu. Dan kalau kita lihat, nah, kita harus lihat ini apakah dia mengarah dari konjungtiva ke kornea, terutama tumor-tumor OSS itu faktor resikonya adalah dia berada di sekitar limbus, karena ini adalah limbal stem cell yang paling banyak, growth factornya paling banyak di limbus. Kemudian untuk pewarnaan, tuh dokter mata umum bisa mengerjakan pewarnaan, bisa dengan fluoresin atau Röntgen, dan juga mengevaluasi, jadi harus dibuka 360 derajat dari di balik kelopak mata juga harus dilihat apakah ada perluasan dari tumor tersebut. Bisa kita kerjakan, kita pastikan dia melekat atau tidak dengan lidi kapas, tapi tidak boleh menyentuh tumornya langsung. Jadi yang ditekan atau yang digeser adalah konjungtiva yang bersih, yang tidak ada tumornya, seperti di sini. Kita lihat apakah tumornya melekat pada sklera atau tidak.
Kemudian saat ini kita punya OCT anterior di beberapa center saya yakin sudah ada, dan ini merupakan suatu optical biopsy membantu kita untuk menentukan apakah ini suatu tumor OSSN ataukah dia hanya sekedar daging tumbuh yang menutupi kornea. Pada kasus ini OCT anterior yang bisa dilihat di foto tersebut, yang gambaran merah itu adalah kelanjutan dari epitel. Jadi ini adalah gambaran hiperreflektif dari suatu tumor OSSN. Kemudian kalau memang tumor tersebut melekat dengan sekitarnya, dengan bawahnya, dengan dinding bola mata, bisa kita kerjakan ultrasonografi untuk memastikan apakah dia masuk ke dalam bola mata atau tidak. Sebelum kita bicara yang ganas, saya ingin sedikit review untuk tumor-tumor Cina pada konjungtiva, karena ini seringkali merupakan prekursor atau awal dari tumor ganas. Yang cukup sering ini adalah papiloma, ya. Papiloma biasanya pada orang-orang muda, kadang ada riwayat-riwayat alergi atau hipersensitif. Kemudian ini papiloma yang sesal, gambaran cukup terlihat, dan ini memang untuk memastikan dia jinak atau ganas seringkali kita membutuhkan eksisi dan patologi. Kemudian ini ada gambaran suatu epithelial inclusion case, bisa gambaran nefus yang cukup sering ya di Indonesia, ini gambaran nefus di konjungtiva, dan juga bisa saja kelainan yang sudah dari awal sudah ada. Jadi gambarannya matanya seperti ada hitam-hitam, tapi itu sebenarnya bukan di konjungtiva, tapi dari dinding bola mata skleranya yang berwarna kehitaman. Yang cukup sering lagi ini adalah gambaran-gambaran tumor yang belum sepenuhnya ganas, tapi lebih disebabkan karena radang, yaitu limfoproliferatif tumor, yang seringkali memang salah satu tanda awal dari suatu limfoma. Nah, kita bisa lihat karena banyaknya sekarang kelainan-kelainan autoimun, jadi ini bisa saja merupakan salah satu tanda awalnya. Di gambarannya seperti massa di konjungtiva, ada yang mengatakan seperti salmon patch, jadi seperti suatu patch dataran yang warnanya seperti salmon ke pink ya, pink agak kekuningan. Nah ini kita lihat gambaran limfoproliferatif tumor. Apabila nanti sudah dilakukan terapi, misalnya dengan pemberian steroid atau anti radang dan ternyata tidak ada perbaikan, mungkin perlu kita pikirkan suatu diferensial diagnosis yaitu suatu limfoma. Dan yang cukup sering lagi ada tumor-tumor vaskuler, seperti ini gambarannya pembuluh darahnya biasanya cukup sering terlihat. Ini lebih sering terjadi pada anak-anak, karena kalau kita bicara tumor vaskuler itu bisa memang tumor karena tumor atau karena suatu vaskular malformasi, dan itu semua terjadi pada masa anak-anak. Key point-nya adalah kalau ini adalah suatu tumor pembuluh darah atau hemangioma, biasanya pada usia 5 sampai 8 tahun itu dapat terjadi regresi atau penurunan sendiri atau regresi dari pembuluh darah tersebut. Kebalikannya, kalau ini adalah suatu kelainan vaskular atau vaskular malformasi yang mungkin zaman dulu kita mendengarnya sebagai suatu aneurisma, pada waktu dia membesar dan mulai memasuki masa puber, itu biasanya malah semakin membesar. Ya, jadi ini sebenarnya tidak berbahaya pada waktu masih kecil, tapi tergantung lokasinya bisa saja nantinya akan mengganggu penglihatan atau mengganggu fungsi dan bentuk dari mata kita. Ini yang masih jinak juga, yang cukup sering adalah congenital tumor. Ya, kita sebut sebagai limbar dermoid, jadi cukup sering ya, ini memang kelainan dari embryogenesis dari masa anak-anak, tidak berbahaya juga, bisa saja hanya observasi, tapi kalau misalnya ternyata bisa mengganggu penglihatan, misalnya yang awalnya pasien tersebut jadi mempunyai astigmatisme yang cukup besar karena ada benjolan di depannya suatu dermoid, ya, mungkin perlu dipertimbangkan dilakukan eksisi. Nah, sebelum kita menginjak tumor ganas, ini adalah sebenarnya bukan tumor, jadi kita bilang simulating tumors, tapi mirip dengan tumor yang perlu kita singkirkan juga sebagai salah satu diagnosis banding dari kelainan atau tumor konjungtiva. Contohnya yang cukup sering di Indonesia ya, mungkin yang di daerah-daerah timur yang banyak sinar matahari dekat pantai, sering menemukan ini suatu pterygium atau pinginkula ya. Key point-nya adalah bentuknya salah satunya. Jadi bentuknya pterygium bisa kita perhatikan adalah pada primer ya yang belum dilakukan tindakan, itu bentuknya seperti segitiga dan dia mempunyai ujung di kornea. Yang dalam perjalanannya sangat lambat sekali dia bisa tumbuh perlahan-lahan menutupi hingga kornea. Ya, tidak didapatkan adanya pembuluh darah khusus yang memberikan makanan ke benjolan tersebut atau ke daging tubuh tersebut. Tapi pembuluh darah tersebut mengikuti jaringan fibrovaskuler, jadi tepat di atas jaringan tersebut. Jadi ini adalah suatu pterygium.
Kemudian kalau pingingkula, ya ini memang biasanya di dekat limbus, tapi kecil, tidak ada pembuluh darah atau feeder vessel. Dari suatu studi di Amerika, di Australia, yang mereka juga cukup daerah tropik dan cukup banyak kasus OSSN, ternyata dari suatu penelitian tersebut, Pterygium yang dilakukan eksisi, dilakukan patologi, kemudian didapatkan ada misdiagnosis, jadi sebanyak 33% dari Pterygium yang dieksisi tersebut ternyata adalah suatu tumor konjungtiva. Ya, jadi memang pengenalan pada gambaran klinis tumor ini penting sebagai salah satu diagnosis dini dan juga tentunya supaya tata laksananya lebih optimal. Nah, sekarang kita memasuki tumor ganas epitelial yang cukup sering di Indonesia karena kita adalah negara tropis ya. Jadi ada spektrum jinak tadi sudah saya singgung papiloma. Kemudian kalau kita membahas tentang perkembangan tumor tersebut, awalnya adalah pre-invasif, jadi dia posisinya ada perubahan sel neoplasma, tapi masih di atas basement membran, jadi belum menembus basement membran, kemudian semakin lama semakin menembus, kemudian pada yang invasif yang kita sebut sebagai invasif karsinoma atau squamous cell karsinoma. Prevalensinya memang tidak terlalu banyak, 0,13 sampai 1,9 kasus dalam 100.000 populasi, dan itu tentu saja tergantung populasinya itu berada di daerah seperti misalnya dekat ekuator atau daerah-daerah tropik. Untuk insiden sendiri paling banyak laki-laki dan usianya 50 sampai 75 tahun, dan faktor resiko tersering selain usia tua adalah paparan UV. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu dokter sekalian yang sering mendapatkan pasien yang pekerjaannya adalah petani atau nelayan, ini harus lebih banyak perhatian juga pada konjungtiva matanya karena seringkali itu yang terjadi pada mereka. Belum tentu adalah suatu tumor ganas konjungtiva, bisa saja suatu pterygium, tapi maksud saya bisa saja kelainan itu terjadi dan harus dilakukan pemeriksaan. Faktor risiko berikutnya adalah HIV, sehingga HIV ini membuat beberapa pasien itu muncul dalam usia yang lebih muda. Beberapa pasien saya datang dari wilayah Papua yang mungkin endemik ya dok ya, dan itu begitu kami ketahui bahwa suatu OSSN secara klinis kita lakukan pemeriksaan dan dari OCT juga mendukung, akhirnya kita lakukan suatu pemeriksaan 3-step HIV dan memang HIV-nya positif. Jadi kelainan di konjungtiva, terutama OSSN ini juga bisa membantu kita untuk melakukan screening deteksi pada kelainan-kelainan imunokompromis seperti HIV. Ini masih OSSN, jadi ini yang gambaran klinis yang penting, yaitu meninggi, luas, berpigmen, kemudian fix biasanya pada jaringan sekitarnya, makanya kalau memungkinkan kita lakukan suatu pemeriksaan dengan cotton tip, tapi ingat tidak boleh menyentuh atas tumor, karena tumor ini sangat cepat sekali untuk seeding. Ya. Jadi yang digeser adalah konjungtiva sekitarnya yang masih bagus. Kalau perhatikan lagi dari gambar ini ada gambaran feeder vessel. Jadi feeder vessel itu khas pembuluh darah tersebut mengarah langsung ke benjolan tersebut atau ke tumor tersebut. Karena ini adalah yang memberi makanan pada tumor tersebut. Dan gambaran leukoplakia itu memang salah satu indikator suatu OSSN, dan lokasinya bukan di visura. Maksud saya begini, kalau di visura itu adalah gambaran kalau kita membuka mata itu adalah visura interpalpebralis. Ternyata ada pasien datang dengan keluhan benjolan tapi di balik kelopak mata atas atau di balik kelopak mata bawah. Nah, itu yang harus kita curigai bahwa dia bukan sekedar suatu pterygium, karena pterygium itu pasti hanya di visura, tapi mungkin suatu tumor konjungtiva. Dan pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan cepat itu mungkin kalau pterygium itu bisa berbulan sampai bertahun, kalau ini hitungannya dalam mingguan. Ya, jadi pasien bisa bilang ini kok semakin lama dalam 2 minggu, 3 minggu kok tambah cepat. Dan hati-hati pada pasien-pasien imunokompromis ya. Selain HIV, imunokompromis yang lain yang cukup sering OSSN itu XP namanya, Scleroderma pigmentosum. Ini gambaran-gambaran klinis yang bisa kita dapatkan pada tumor konjungtiva, bisa gambarannya seperti gelatinous ya. Jadi kalau kita perhatikan semua tumor ini akan berada di sekitar limbus dan mengarah ke kornea. Awalnya memang dari konjungtiva tapi mengarahnya ke kornea. Nah, gelatinous jadi gambarnya seperti gelatin ya, di permukaan korneanya seperti yang gilap, seperti gel, seperti jelly. Kemudian leukoplakik ya, leukoplakik ini dikatakan memang hampir 90% kemungkinan dia suatu OSSN. Kemudian papilloform ini yang cukup sering dan seringkali harus menyingkirkan
kemungkinan dia hanya suatu papiloma atau memang suatu tumor konjungtiva. Kemudian diffuse lesion ini yang mau saya highlight karena saya ada satu pasien usia 75 tahun yang sudah datang dengan keluhan mata merah yang tidak sembuh-sembuh. Pasien tersebut sudah shopping dokter dari dokter umum dan juga dokter mata selama 2 tahun dan hanya didiagnosis sebagai mata kering dan sudah mendapatkan terapi obat mata kering. Ternyata pada waktu akhirnya menemui saya setelah 2 tahun, saya lihat di bagian bawah dari kelopak mata bawah itu ada gambaran seperti massa yang warnanya itu agak keputihan seperti grayish lesion. Jadi memang kalau dibuka biasa hanya kelihatan seperti konjungtivanya hiperemi, tapi begitu kita buka terutama yang bawah itu ada gambaran yang sedikit menonjol dibandingkan konjungtiva normal. Jadi kalau konjungtiva hiperemi tentu saja tidak ada penonjolan ke depan. Ini kalau misalnya suatu konjungtivitis atau dry eye bisa saja matanya merah tapi tidak ada penonjolan ke depan. Tapi kalau dia suatu masa pasti ada peninggian atau penonjolan walaupun sedikit yang lesinya bisa berwarna keputihan, abu-abu atau pink yang itu menunjukkan suatu benjolan atau massa dan itu kita harus hati-hati terutama pada kasus-kasus yang mata merah berulang atau mata merah yang terus-terusan tidak membaik dalam jangka waktu lama yang awalnya mungkin hanya kita kira sebagai mata kering. Berikutnya kalau nodular lesion seperti ini juga salah satu tipe konjungtiva, tumor konjungtiva ganas. Berikutnya kalau tadi OSSN adalah lesi epitel, ini adalah lesi melanositik. Ini cukup banyak juga di Indonesia, seringkali mirip dengan nevus dan didiagnosis sebagai nevus. Cuman yang perlu kita hati-hati adalah apabila benjolan tersebut dengan ukurannya cukup besar ya, jadi sudah lebih dari setengah senti, kemudian terlihat adanya progresif, kemudian konjungtiva di sekitarnya menebal, dan ini kita bisa lihat adanya feeder vessel yang cukup prominent ya, yang menuju ke arah benjolan tersebut. Dan apabila benjolan tersebut melibatkan kornea dan juga konjungtiva dari palpebra, jadi di balik kelopak mata pun juga terkena, atau pasien-pasien dengan dysplastic nevus syndrome, artinya pasien yang nevus banyak di sekujur tubuhnya, atau pasien yang juga sudah punya ada riwayat melanoma di kulit. Kita harus hati-hati dan sebaiknya apabila menemukan pasien seperti itu dilakukan eksisi. Eksisinya nanti saya jelaskan supaya memastikan ini apa dan tidak sampai terjadi seperti ini. Sudah besar, sudah luas sehingga memang mungkin tidak bisa lagi untuk eksisi tapi harus yang lebih agresif. Tata laksananya yang pertama kalau tumor tersebut kecil, kita bisa mengerjakan sama intinya wide eksisi. Jadi untuk memotong tumor, membedah tumor ini tidak boleh hanya sebatas pada tumor tersebut, tapi dilebihkan. Kalau untuk konjungtiva ini sekitar 3-4 mili, kalau tadi kelopak sampai 5 mili ya. Kemudian bisa dikombinasi dengan apabila ada di bagian korneanya, dia lakukan AKE atau alkohol kornea epiteliektomi dan krioterapi. Kemudian kita juga punya beberapa tata laksana tambahan seperti plak brachytherapy yang sayang sekali di Indonesia saat ini belum ada. Kemudian juga bisa kita kerjakan apabila memang tumor tersebut sudah masuk ke dalam kornea atau ke dalam bola mata, ya terpaksa kita kerjakan enuklasi. Enuklasi ini adalah pengambilan bola mata. Atau bahkan sampai eksentrasi apabila tumor tersebut bukan hanya ke bola mata, tapi juga ke rongga mata. Kemudian juga bisa dilakukan proton beam radioterapi untuk sebagai ajuvan setelah dilakukan eksentrasi dan sistemik kemoterapi terutama pada tumor-tumor yang sudah meluas ke tempat lain atau terjadi pembesaran dari GKB. Contohnya tumor-tumor seperti squamous cell carcinoma ya. Ini gambaran surgical eksisinya saat ini adalah kompetensi dokter mata umum jadi bisa dikerjakan. Eksisinya kurang lebih diambil minimal 3-4 mili dari tepi tumor. Kemudian tidak boleh dipegang, jadi yang dipegang adalah konjungtiva batas yang bersih, dilakukan eksisi. Setelah itu apabila tumor tersebut sampai ke kornea dilakukan alkohol kornea epiteliektomi bisa dengan alkohol di Indonesia kita nggak ada 100%, yang ada 70 dan 90% untuk melakukan pembebasan tumor yang di atas kornea atau epiteliektomi. Dan kurang lebih harus dilakukan minimal sekitar 2 mili dari tepi korneal komponen. Berikutnya setelah eksisi dan AKE tadi, kita
tambahkan ini untuk memastikan bahwa seringkali kita memang yang terlihat oleh mata itu tidak sama dengan yang mikros, sehingga kita pastikan lagi untuk benar-benar bebas tumor dengan double Fristo krioterapi. Jadi mungkin rekan-rekan spesialis mata umum yang mempunyai alat krioterapi bisa digunakan juga untuk ini melakukan tata laksana suatu OSSN. Sedangkan apabila tumor tersebut melekat pada sklera, misalnya tadi waktu diperiksa katentip ternyata melekat pada sklera, kita bisa kerjakan juga lamelar sklerektomi. Jadi skleranya itu juga diangkat sebagian apabila itu masih belum masuk sampai ke dalam bola mata. Saat ini yang kita punya, kalau di kami, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami sudah bisa melakukan kombinasi terapi. Memang pasiennya masih datang dalam kondisi yang cukup advance, seperti kasus ini. Ini usianya 75 tahun, tumornya cukup ibu-ibu, tumornya cukup besar di bagian bawah. Kalau pada setting yang normal tanpa adanya adjuvan, ini memang mau nggak mau harus kita kerjakan minimal suatu en-block enukleasi, karena tumornya sudah cukup luas dan sebagian sudah menempel pada sklera. Tapi pada kasus ini kami sekarang bisa mengerjakan topikal kemoterapi. Jadi kemoterapi itu bisa topikal saat ini, tapi tidak semua center bisa membuat dengan menggunakan MMC topikal yang tentu saja dibantu oleh farmasi untuk membuatnya dengan 0,04% dengan rule of four namanya. Jadi 4 kali sehari selama 4 hari, kemudian selama 4 minggu dengan 2 minggu diantaranya kita ada jeda. Jadi total nanti 6 minggu pemberiannya. Kita lihat ternyata responnya cukup bagus. Pada bagian yang nekrosis ini akhirnya saya lakukan eksisi untuk kemudian dilakukan kemoterapi lagi. Dan ini hasilnya setelah 2 bulan follow up. Jadi alhamdulillah pasien ini bisa kita terapi hanya tumornya saja, tapi tidak perlu mengambil bola matanya. Tapi tentu saja yang diingat adalah kita memerlukan tambahan-tambahan adjuvan terapi selain hanya pembedahan untuk memastikan bahwa tumor ini tetap bersih. Karena prinsip terapi dari tumor ganas itu adalah eradikasi ya. Jadi menghilangkan tumor itu sebersih mungkin, karena pada tumor-tumor tertentu itu dia berpotensi untuk meluas. Jadi kalau primernya tidak kita habiskan dan kita bersihkan, dia resiko metastasisnya masih besar. Berikutnya secara organ juga kita masuk ke rongga mata. Ini salah satu penelitian yang kami kerjakan di Sutomo juga. Ternyata dari beberapa kasus yang kami dapatkan, ada 103 kasus, yang paling banyak adalah tumor sekunder. Tumor sekunder itu berarti dia berasal dari organ lain selain rongga mata yang masuk ke kelopak mata. Yang ini sebenarnya memperkuat dugaan kita bahwa pasien-pasien kita itu datang pada kondisi yang sudah berat, karena kalau sudah meluas ke orbita berarti kan dia sebenarnya sudah advance ya. Yang paling sering ini kalau kita lihat SCC dan BCC ini berasal dari kelopak mata sebenarnya. Jadi pada waktu tumor itu di kelopak mata, sebaiknya segera pasien itu dikirim atau dirujuk ke dokter mata atau dokter spesialis onkologi mata supaya dilakukan terapi awal sehingga tidak terjadi perluasan sampai ke rongga mata. Ini gejala kalau tumor tersebut sudah sampai ke rongga mata. Yang pertama nyeri orbita. Nyeri orbita itu bukan di depan mata tapi kayak di belakang bola mata dan dia itu sampai ke belakang kepala. Dan juga bisa terjadi perubahan penglihatan. Jadi penglihatan itu pelan-pelan dia bisa menurun sampai tidak bisa melihat karena tumor itu beresiko menekan dari saraf mata dan juga bisa terjadi numbness. Numbness itu jadi hipestesi. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingat secara anatomi orbita, di situ ada saraf 51 dan 52. Yang paling gampang kita cek adalah di frontal dan di bawah. Yang di bawah kelopak mata 51 dan 52 apakah terjadi hipestesi atau tidak. Karena kalau memang ada dan disertai gejala yang lain, contohnya matanya menonjol, mungkin saja ini bisa suatu benjolan atau lesi di dalam rongga orbita. Kemudian untuk motorik dia diplopia ya. Diplopia itu karena bisa saja posisi bola matanya itu tidak lurus, jadi seperti juling sehingga matanya tidak berkoordinasi kanan kiri, terutama yang terkena penyakit atau ptosis. Jadi apabila dia cenderung lebih ke superior, mungkin terkena levator palpebranya, kelopak matanya turun. Kalau secara struktural yang paling bisa kita lihat, dan itu memang salah satu gejala yang cukup sering kita temukan adalah proptosis. Jadi proptosis ini mata menonjol. Mata menonjol yang tidak normal. Jadi kalau misalnya dari kecil seperti itu tidak berubah, ya memang matanya agak seperti menonjol atau melotot, mungkin bukan. Tapi bila sebelumnya dia normal, tapi beberapa
bulan terakhir kok tambah lama tambah matanya menonjol, kemudian disertai nyeri, disertai penurunan penglihatan dan yang lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu warning sign kita apakah ini suatu tumor atau lesi ya. Lesi itu bisa tumor, bisa saja lesi seperti karena radang. Terus kita bisa lihat semakin besar akan terlihat facial asimetri ya. Jadi bisa di posisi tumor itu wajahnya terlihat berbeda. Atau bola matanya kalau kita lihat dia tidak menonjol ke depan lagi tapi sudah miring-miring. Jadi udah menonjol tapi miring-miring. Bahkan pada beberapa kasus bisa kita raba atau kita lihat masanya. Nah, secara fungsional yang bisa terasa oleh pasien itu adalah mata kering dan atau kebalikannya sering keluar air mata karena matanya itu terbuka, kelopaknya tidak tertutup, banyak eksposur, akhirnya respon dari badan kita sering mengeluarkan air mata. Nah, jadi bukan berarti ini adalah salah satu tanda tumor ya, tapi harus disertai gejala yang lain, terutama struktural. Baru kita boleh curiga itu satu tumor rongga di rongga mata atau orbita. Ini untuk clinical evaluation yang paling penting, ini 7P. Jadi kita harus menanyakan pada pasien, terutama bila pasien tersebut datang pada kita, adalah 3P. Itu kita dapatkan dari anamnesis, dan 4P kita dapatkan dari pemeriksaan fisik. Jadi ini yang sudah sangat cukup membuat kita curiga atau lesi orbita atau bukan. Untuk anamnesis yang pertama nyeri, ya, jadi nyerinya harus kita tanyakan. Tentu saja kalau ini suatu progres, ya, nyerinya itu bukan nyeri sekarang mungkin hilang timbul, tapi tambah lama nyerinya itu tambah persisten dan konsisten. Kemudian progresivitas, pasien ditanya apakah ini memang semakin lama semakin kelihatan menonjol, semakin membesar. Dan juga history. History itu maksudnya kita harus menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain, misalnya trauma, atau juga mungkin riwayat yang lain. Kemudian berikutnya 4P-nya adalah pemeriksaan fisik. Jadi proptosis itu salah satu tanda utama dari lesi di orbita. Belum tentu tumor, tapi lesi orbita. Sehingga kalau mata menonjol, seperti yang gambar di bawah ini, proptosis ya cukup jelas, hanya proptosis. Nah, ini kita bisa curiga, ini apa? Di belakang bola matanya ada sesuatu. Kemudian periocular change, pada gambar satu lagi, ini kita lihat nih konjungtivanya di bawah, dia seperti terdorong, bengkak, tapi matanya tidak terlalu terlihat menonjol ya. Jadi ini juga salah satu tanda ada kelainan di rongga matanya. Pada beberapa kasus bisa kita palpasi, kalau memang tumornya itu keluar ya dari rongga mata, biasanya keluarnya dari superior di daerah di dekat bulu mata, apa namanya, alis, atau di bawah. Dan berikutnya pada beberapa kasus bisa kita dengarkan pulsasinya ya. Jadi pulsasi itu misalnya pada kasus-kasus CCF karena post trauma itu kadang kita bisa dengarkan pulsasi. Untuk orbita sendiri kita bedakan primer dan sekunder. Untuk primernya yang paling sering anak-anak rhabdomyosarcoma, tapi ini juga masih sangat jarang dibandingkan retinoblastoma yang nanti akan kita bahas berikutnya. Untuk dewasa yang paling sering itu limfoma, dan saat ini kami sedang melakukan penelitian tentang limfoma untuk angka evidence base-nya, dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan belakangan ini karena mungkin usia harapan hidup kita juga meningkat ya, terutama memang pada usia-usia yang tua. Kemudian pada yang cukup sering lagi adalah kelenjar lacrimal. Ini biasanya pada orang-orang yang cenderung sedikit lebih muda, tapi usia dewasa dewasa muda, jadi sekitar usia 40 sampai 50. Saya ingin sedikit highlight untuk limfoma karena saat ini kasusnya cukup banyak dan seringkali ini misdiagnosis. Misdiagnosis karena ini pasien yang saya tampilkan ini adalah salah satu pasien yang sudah 2 tahun menderita kelainan seperti ini di kelopak matanya. Pasien ini sudah shopping dokter juga dan dibilang itu hanya suatu bengkak kelopak mata. Bahkan sudah ke dokter, mohon maaf, estetika, dan dibilang itu adalah suatu kelainan yang memerlukan blefaroplasti dan pembuangan lemak karena lemaknya yang membesar. Kemudian pasien ini akhirnya datang ke saya. Kalau kita raba dan kita palpasi, sebenarnya ini selain ada seperti pembengkakan di superior, itu kalau kita palpasi densitasnya bukan densitas lemak, tapi densitas yang lebih cenderung ke arah padat kenyal. Jadi kalau lemak itu dia sangat lunak sekali, sedangkan ini cenderung ke arah padat dan bisa kita raba. Kemudian pada pasien ini saya lihat ternyata di balik kelopak mata itu ada namanya lesi yang tadi saya singgung sedikit di konjungtiva yang kita sebut sebagai salmon patch. Ya, salmon red patch. Jadi kita harus buka tuh kelopak matanya, terutama yang di superior, kita lihat apakah ada gambaran-gambaran di konjungtiva yang seperti menonjol. Nah, ini kita lihat karena limfoma secara anatomis paling sering di superior, di atas,
karena itu banyak sekali ada patch lemak di sana, makanya blefaroplasti dan kelainan-kelainan paling banyak di superior. Nah, itu juga yang salah satu resiko yang bisa menjadi suatu limfoma. Nah, dia terdorong ke bawah, kemudian kalau masa intraorbita ini bisa kita ketahui kalau kita lakukan pemeriksaan. Mata menonjol, hati-hati. Jadi kalau misalnya kelainan kelopak mata tanpa mata menonjol, mungkin memang bisa saja hanya karena lemaknya yang membesar atau semakin banyak. Tapi kalau disertai mata menonjol, kemungkinan bukan sekedar lemak, tapi di balik bola matanya juga ada sesuatu. Kemudian bisa disertai kalau semakin menonjol, bola matanya nggak lurus, kemudian jadi diplopia atau double, atau kelopak matanya turun, bahkan bisa ini fungsionalnya bisa epifora atau mekrocok. Pasien itu kami lakukan pemeriksaan dan ini yang kita dapatkan dari CT scan-nya, bagian kanan dan kiri ternyata ada massa yang sudah sampai ke daerah orbita. Ya, jadi sudah 2/3 anterior orbita, kanan dan kiri. Jadi pasien ini ternyata suatu limfoma adnexa orbita dan memang untuk limfoma sendiri diagnosis definitif dan hampir semua tumor diagnosis definitifnya itu adalah biopsi. Nah, untuk biopsinya ada beberapa pilihan, misalnya pada orbita karena itu adalah rongga sempit yang kita sebut sebagai Pandora box. Nah, untuk eksisi biopsi itu hanya bisa kita kerjakan pada tumor yang berbatas tegas. Tentu saja harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan imaging. Kemudian kalau tumor itu diffuse, dan seringkali limfoma ini tumornya diffuse, tidak kelihatan batasnya, kita bisa kerjakan biopsi insisi, tentu saja kerjasama sama dokter patologi ya, untuk memastikan sudah cukup belum insisi yang kita kerjakan untuk mendapatkan hasil biopsi yang bagus. Berikutnya juga kalau tumor tersebut di posterior orbita, ini sangat masih jarang kita kerjakan di sini dengan core biopsi. Core biopsi ini agak tingkat kesulitannya lebih tinggi dan kita seringkali memerlukan tambahan imaging, panduan guiding imaging pada saat dilakukan tindakan. Dari biopsi baru kita bisa menentukan mana jenis limfoma yang apa, dan itu nanti juga akan berpengaruh karena limfoma ini cukup sensitif pada dengan radioterapi dan juga kemoterapi. Jadi terapi definitif dari limfoma itu bukan pembedahan, tapi kemoterapi atau radioterapi tergantung jenis limfomanya. Jadi pada pasien ini kami kerjakan didapatkan mild lymphoma, 98% memang sering itu adalah NHL yang terjadi di rongga mata, dan pada pasien ini jenisnya adalah mild lymphoma. Kemudian ini pasien ini sudah dikerjakan kemoterapi saja dan hasilnya cukup signifikan. Ya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah diobati tidak membaik, ya sebaiknya dikonsulkan pada yang kira-kira lebih mengetahui supaya tata laksananya bisa lebih optimal. Berikutnya metastasis. Metastasis ini cukup sering sebenarnya, sekitar 8% dari semua kelainan orbita dan paling sering pada tumor pasien-pasien dengan tumor payudara, tumor paru-paru, kanker prostat dan melanoma. Pada anak-anak yang cukup sering adalah AML, leukemia, neuroblastoma dan Ewing sarcoma. Atau dari struktur sekitarnya yang paling sering saat ini kanker sinonasal atau kanker nasofaring. Dan seringkali kadang pasien datang dengan kelainan di rongga mata, tapi kita tetap tidak bisa mendiagnosis primary tumornya di mana ya, kecuali mungkin kita kerjakan PET scan. PET scan sendiri di Indonesia cukup terbatas, tidak semua daerah mempunyai PET scan saat ini. Mungkin cuma 2 atau 3 se-Indonesia yang memiliki PET scan. Jadi memang akhirnya tidak teridentifikasi secara maksimal. Ini contohnya pada pasien AML, sudah mulai dilakukan kemoterapi, kemudian dapat kelainan di mata, dan subconjunctival hemorrhage atau subconjunctival bleeding, sudah diobati tidak membaik, tapi yang ada terjadi malah tambah lama matanya tambah menonjol, tambah membesar, dan ternyata begitu saya konsulkan ke dokter anak, dilakukan pemeriksaan HDT, hapusan darah, dan pasien ini terdiagnosis sebagai AML. Karena ini adalah suatu tumor sekunder, tumor metastasis, terapinya cukup diberikan sama kemoterapi dengan anak-anak dan ini tidak memerlukan tindakan pembedahan yang agresif. Berikutnya ini CA sinonasal yang cukup banyak saat ini, jadi seringkali itu terdiagnosisnya karena dia matanya yang menonjol. Jadi pada waktu masih berada di dalam hidung, pasien tidak mengeluhkan apa-apa, apalagi kalau cuma satu hidung saja yang terganggu, kemudian tambah lama pada pasien ini mata kirinya menonjol karena ternyata si tumornya masuk ke rongga orbita yang sebelah kiri. Akhirnya pasien datang ke dokter mata, kami lakukan CT scan, mendapatkan ternyata tumornya sebenarnya sudah meluas ke rongga mata.
Ini juga tata laksananya harus bersama-sama dengan dokter THT, bisa dengan kemoterapi dulu dilanjutkan eksisi karena ini adalah suatu tumor padat, atau bisa eksisi dulu dilanjutkan dengan kemoterapi. Jadi untuk diagnosis tumor orbita yang pertama bisa dengan imaging. Untuk CT scan sendiri apabila kita memang perlu evaluasi tulang dan juga untuk pada surgeon untuk kami untuk melakukan tindakan kami memerlukan CT scan. Tapi untuk lebih detail, soft tissue-nya lebih detail, tumornya perluasan lebih detail ke orbita atau ke intrakranial atau ke otak, kita memang memerlukan MRI dengan kontras. Kemudian tata laksananya bisa dengan insisi atau eksisi tergantung bentuk tumornya. Dan untuk evaluasi metastasis memang disarankan dengan menggunakan PET-CT atau CT ya di seluruh tubuh, yaitu tadi kita masih terutama limfoma sebaiknya dilakukan PET-CT. Cuman ya itu tadi kita masih keterbatasan alat. Ini salah satu pasien kami yang datang dengan suatu orbital tumor. Ini kami kerjakan cryoprobe assisted flipping teknik dengan dibantu cryo untuk memegang tumornya dan bisa kita kerjakan sampai bersih seperti ini. Dan ini hasilnya setelah 3 bulan. Ya. Jadi tata laksananya asal tepat dan sesuai dan bisa hasilnya bisa optimal dan pasien ini penglihatannya tidak terganggu sama sekali padahal tumornya cukup besar. Berbeda dengan kasus ini, karena kasus ini pasien datang sudah dengan kondisi seperti ini. Sudah dicoba untuk dilakukan kemoterapi karena ternyata dari pemeriksaan ini adalah suatu rhabdomyosarcoma, tetap tidak terjadi respon yang cukup baik karena sudah terlalu advance. Akhirnya terpaksa untuk menghilangkan nyeri dan juga untuk membantu supaya kemoterapinya bisa maksimal, kami harus mengambil tumor dan ini adalah suatu tumor padat. Terpaksa kami melakukan eksentrasi. Ini adalah operasi yang paling seram ya kalau di mata ya. Jadi eksentrasi kita ambil semuanya, bola matanya juga diambil, tumornya juga diambil. Saat ini kita sudah bisa mengerjakan suatu penutupan, jadi tidak dibiarkan tulangnya seperti itu saja, tapi kita tutup dengan glabella flap. Habis itu ya ini hasilnya pasiennya. Nanti saya sampaikan bahwa ternyata saat perkembangan ilmu juga membuat walaupun sudah dilakukan eksentrasi, pasien ini tidak seseram yang dibayangkan. Ini adalah tumor yang terakhir yaitu intraocular tumor. Intraocular tumor ini kita bedakan sebagai tumor primer dan tumor sekunder. Pada dewasa yang paling sering uveal melanoma dan limfoma, tapi memang tetap lebih tidak sesering pada kasus tumor-tumor yang di luar mata seperti kelopak atau konjungtiva. Pada anak-anak saat ini yang paling sering tetap retinoblastoma. Jadi ini adalah gambaran kasus-kasus advance yang kami dapatkan. Jadi bisa dilihat ini tumornya sudah keluar dari dalam bola mata. Ini yang pertama ini adalah suatu uveal melanoma yang sudah prolaps, yang ini adalah gambaran retinoblastoma. Yang tentu saja sebelum dia sampai keluar seperti ini, dia ada di dalam bola mata dan di dalam bola mata itu pasti memberikan gejala-gejala yang bisa kita ketahui sejak awal sehingga tidak sampai seperti ini baru datang ke dokter mata. Nah, untuk tumor dewasa memang seringkali tidak ada gejala yang signifikan seperti nyeri atau kemerahan. Tapi yang cukup sering adalah penglihatan itu kabur, kemudian kadang disertai floaters atau fotopsia. Floaters itu melihat bintik-bintik hitam yang berjalan, yang tentu saja semakin lama karena ini proses yang akan bertambah banyak. Karena floaters itu bisa juga karena usia ya. Jadi kalau floaters karena usia dia melihat bintik-bintik hitam, tapi itu tidak bertambah. Jadi setelah diikuti 6 minggu, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya segitu-segitu aja bahkan menipis. Nah, jadi ini floatersnya berbeda. Kemudian fotopsia itu hampir sama dengan gejala kalau saraf mata mau lepas. Jadi kayak kilatan-kilatan cahaya yang seharusnya tidak ada. Berikutnya adalah kehilangan penglihatan perifer. Nah, kehilangan penglihatan perifer ini kadang kita nggak mengeluhkan. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian tuh menyetir, kita kan bisa lihat spion kita itu tanpa kita melirik. Itu adalah penglihatan perifer kita. Nah, sehingga kalau misalnya gejala awal dari pasien, ya pasiennya jadi nabrak-nabrak, jalannya nabrak-nabrak, atau kalau tunggu turun tangga kayak nggak jelas, kayak pingin jatuh aja, karena mungkin itu sudah terganggu juga penglihatan yang di tengah. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan juga pada pasien-pasien supaya harus notice nih gejala-gejala awal karena matanya sendiri kadang nggak ada keluhan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lebih detail, bisa aja ada perubahan dari warna iris atau bentuk pupil yang kadang-kala pasien tidak menyadari. Nah, pada kasus yang sudah sampai limfoma, bisa berikutnya akan disertai pembengkakan dari
mata. Tapi itu pada kasus yang sudah sangat advance, jadi pada waktu awal tidak ada keluhan sama sekali. Dan berikutnya, kalau sudah agak advance juga ada nyeri mata, karena dengan adanya benjolan di dalam bola mata, terjadi peningkatan tekanan di dalam bola mata. Pada kasus yang sangat advance lagi, matanya bisa menonjol karena bola matanya membesar, dia jadi terdorong ke depan atau sampai tidak keluar isinya. Seperti yang tadi saya sampaikan itu prolaps kontan isi bola mata yang tidak tahu kenapa penyebabnya. Tapi itu tadi tentu saja ada gejala-gejala awal yang mungkin tidak diperhatikan dengan baik oleh pasien. Kemudian khusus limfoma, kadang ada gejala-gejala umum sistemik seperti lelah, keringat malam, atau penurunan berat badan yang disertai keluhan dari penglihatannya. Ini gambaran-gambaran kasus yang kami dapatkan di sini. Jadi seringkali tidak terdeteksi awal karena tidak ada keluhan. Tapi pada kasus yang pertama ini pasien datang dengan penglihatan perifernya yang kebetulan pasiennya cukup aware. Dia merasa kalau jalan bagian mata sebelah kirinya tuh kayak nabrak-nabrak gitu. Jadi begitu kita periksa, untuk dokter mata terutama saya ingatkan jangan lupa untuk tetap melakukan funduskopi sebagai suatu screening. Nah, ternyata kita dapatkan adanya suatu uveal melanoma yang tepat di optik disc ya. Jadi pasiennya keluhannya bukan visus sentral tapi lebih ke arah visus perifernya. Jangan ditunggu sampai pasien seperti ini. Yang sering terjadi adalah pasien tersebut didiagnosis glaukoma. Saya ada beberapa kasus pasien dengan glaukoma sudah dapat terapi yang cukup lama, tapi mungkin tidak pernah dikerjakan USG karena memang tertutup oleh katarak atau sebelumnya tidak pernah dikerjakan fundoskopi yang benar, yang proper gitu ya. Sehingga pasien hanya tahu dia glaukoma terus tiba-tiba datang ke kami dalam kondisi seperti ini. Yang agak mencurigakan karena kalau glaukoma murni saja tanpa ada sesuatu atau misalnya tidak ada kelainan pada korneanya, tentu saja tidak akan memberikan suatu prolaps isi bola mata. Sehingga pada pasien-pasien dengan glaukoma peningkatan TiO sebaiknya tetap dilakukan. Minimal kalau misalnya bisa dilihat ya dilakukan fundoskopi. Tapi bila tidak terlihat secara detail karena tertutup katarak atau karena korneanya keruh, minimal saya sarankan tetap dilakukan USG untuk memastikan di belakangnya memang ada sesuatu atau dia murni karena glaukomanya saja. Ini imaging yang bisa kita kerjakan pada kasus-kasus melanoma intraokuli ya dari USG ini cukup besar sehingga terlihat atau OCT UBM ya USG anterior kemudian yang cukup jelas memang dengan MRI. Jadi kalau dibandingkan dengan CT scan untuk melihat suatu soft tissue atau jaringan lunak sebaiknya dengan menggunakan MRI. Ini berikutnya intraokular lymphoma saat ini sudah mulai banyak. Memang tidak terlalu banyak, sama keluhannya hampir sama. Jadi kalau pasien-pasien dengan keluhan penglihatan, gangguan penglihatan atau penglihatan tepi sebaiknya tetap dilakukan screening ya untuk memastikan. Ini adalah tumor yang terakhir yang ingin saya bahas agak sedikit lebih detail karena saat ini kondisinya cukup banyak di Indonesia. Dia adalah tumor anak nomor 2 setelah leukemia. Ini adalah penelitian yang kami kerjakan di Sutomo. Kami bisa lihat bahwa sebagian besar memang laki-laki yang lebih sering terkena. Kemudian terakhir kali, seringkali pasien itu sudah ada leukokoria pada waktu awal datang, pada waktu di rumah, tapi pasien datangnya baru ke dokter setelah dia ada proptosis atau menonjol. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa ini sangat perlu sekali kita sosialisasi dan sosialisasi itu sudah mulai gencar kita kerjakan. Apabila pasien-pasien dengan leukokoria, sebaiknya jangan ditunda untuk ke dokter mata supaya segera di screening belum tentu tumor, tapi kalau itu suatu tumor, kita bisa membantu pasien tersebut untuk mengetahui gejala lebih awal dan tentu saja tata laksana lebih awal ya. Nah, untuk pasien kami saat ini paling banyak yang datang tetap dalam kondisi sudah advance, orbital. Jadi sudah bukan di dalam bola mata lagi, tapi sudah sampai ke rongga mata. Jadi ini kalau kita lihat paling banyak proptosis, baru yang nomor 2 leukokoria atau mata putih. Leukokoria ini meningkat dalam 2-3 tahun terakhir ini mungkin karena sosialisasi kita juga yang semakin banyak dan data itu untuk yang tahun 2020 sampai 2025 yang sedang kami kumpulkan sepertinya sudah mulai berubah. Ini juga survival rate-nya kalau dulu pada waktu sampai 2019 itu survival rate-nya
2 tahun tuh hanya 42,20%. Jadi dari semua kasus retinoblastoma itu dalam 2 tahun hanya 40% yang hidup. Walaupun sudah dilakukan tata laksana. Tapi kalau kita kembali ke data yang tadi, karena pasien tersebut memang sebagian besar 58% lebih datangnya sudah dalam kondisi advance ya. Jadi tentu saja ini kami sedang melakukan penelitian yang akan sampai tahun 2025 yang polanya sudah mulai berubah. Ya, jadi tentu saja kalau pasien deteksi dini akan lebih baik. Gejala awalnya apa sih kalau leukemia? Ini penelitian di India disebutkan bahwa harusnya tuh leukokoria paling sering. Berikutnya strabismus atau juling. Terus bisa saja mata merah. Kalau pada anak-anak mata merah itu tidak normal. Kalau sudah diobatin antibiotik biasa tidak membaik, itu juga bisa curiga retinoblastoma, terutama kalau mata merahnya disertai dengan nyeri. Kemudian untuk penglihatan, terutama karena anak-anak itu tidak bisa bicara ya, sekali-sekali orang tua atau dokter misalnya ada anak periksa dengan kondisi kelainan ini, coba dicek salah satu matanya ditutup. Jadi kalau mata yang bisa melihat itu ditutup, tentu saja dia akan lebih gelisah kalau dibandingkan mata yang penglihatannya tidak bagus. Kemudian seringkali asimptomatik. Nah, kalau di luar itu ada screening yang dikerjakan oleh dokter mata, sehingga bisa ketahuan pasien-pasien yang sebenarnya tidak ada keluhan atau kondisi masih awal sekali, bisa ketahuan ada suatu retinoblastoma. Kemudian adanya pembengkakan dari kelopak mata dan rongga mata atau selulitis, itu sekitar 3%. Perhatikan pada data kami, di sini yang paling sering malah kebalikannya ya, proptosis yang paling banyak, 48% itu datang matanya sudah menonjol, yang menunjukkan bahwa sebenarnya sudah terlambat, sudah sampai di selulitis, yang seharusnya kalau di luar 3%. Ya. Jadi kasus kita memang masih advance. Kemudian leukokoria sendiri hanya terjadi di 39% dari semua pasien yang datang ke kami dan yang lainnya bersama ya strabismus sama mata merah juga ada tapi tidak terlalu banyak. Jadi ini menunjukkan pentingnya kita sosialisasi gejala dini kelainan retinoblastoma terutama supaya pasien bisa datang di stadium yang awal. Ini saat ini kami terlibat dalam suatu penelitian internasional yang melibatkan 153 negara ya, terus kalau di Asia ada 33 negara yang kita sedang meneliti tentang gambaran dari suatu retinoblastoma di tempat kita dan saat ini kita masih masuk dalam kondisi yang memang cukup advance ya. Jadi kita masih banyak yang orbital retinoblastoma kalau dibandingkan negara lain termasuk India ya. Jadi India itu cukup bagus sistemnya. Jadi kita masih belajar supaya seperti itu. Ini sebenarnya yang terjadi dalam retinoblastoma. Apa sih yang terjadi? Ini pada stadium awal. Tentu saja pasien nggak mengeluh apabila tidak terkena makula atau penglihatannya. Stadium A, kemudian dia sampai stadium B sudah mulai banyak, tapi tetap pasien tidak mengeluh karena ini kita bicara anak-anak ya. Sampai di stadium C kadang sudah mulai terlihat leukokorianya. Jadi sebenarnya leukokoria itu bukan gejala awal-awal sekali, tapi itu ada gejala pertengahan dari tumor yang berkembang di dalam bola mata. Begitu stadium D pasti sudah mulai terlihat leukokoria, apalagi kalau sudah stadium E. Jadi ini klasifikasinya. Nah, seringkali saat ini saya masih paling banyak menemukan pasien-pasien yang datang di grup D grup E. Jadi grup E itu yang sudah leukokoria memang dan sudah memenuhi bola mata. Sehingga pilihannya operasinya memang tindakannya sedikit berbeda sama kalau kita dapatkan di grup A atau B. Nah, ini adalah sekedar saya mau menyampaikan bahwa leukokoria itu belum tentu loh tumor, belum tentu retinoblastoma, bisa saja yang paling sering sebenarnya katarak ya. Katarak itu bisa satu mata, bisa dua mata, retinoblastoma juga bisa begitu. Terus PHPV atau radang. Ini harus kita lihat dari perjalanan penyakit ya. Jadi kalau PHPV ini biasanya terjadi sejak kecil. Kemudian biasanya lebih banyak di satu mata. Nah, kalau radang atau katarak bisa di satu mata atau dua mata. Makanya pentingnya ini diagnosis oleh dokter spesialis mata terutama supaya menyingkirkan kemungkinan yang lain. Juga ada kelainan-kelainan lain yang juga mirip retinoblastoma seperti Coats, Taksokara, retinopati of prematur ya. Saat ini cukup banyak pasien yang datang untuk screening terutama karena screening dari ROP ini sudah mulai berjalan. Jadi kami sendiri di RB itu meningkat karena begitu screening ROP ternyata
tidak didapatkan ROP, tapi didapatkan ternyata ada suatu retinoblastoma. Jadi mungkin kedepannya nanti retinoblastoma juga punya satu sistem di Indonesia yang berjalan cukup bagus, sehingga kita bisa mendapatkan di stadium awal. Ini pemeriksaan yang perlu dikerjakan dari funduskopi untuk melihat segmen posterior. Ini wajib, terutama kalau masih bisa dilihat ya dan tidak ada katarak atau yang korneanya keruh. Kalau bisa dibantu dengan red clamp, pada beberapa center sudah ada red clamp. Kemudian bisa dikerjakan ultrasonografi kalau tidak terlihat dan tidak bisa diperiksa dengan funduskopi. Dan kalau memang diperlukan kita bisa mengerjakan radiologi CT scan atau MRI. Ini tata laksana yang bisa kita kerjakan saat ini. Kalau di Indonesia kita sudah bisa mengerjakan sistemik kemoterapi untuk intraarterial kemoterapi dan intravitreal, beberapa center sudah bisa mengerjakan. Tentu saja tergantung indikasi. Yang paling banyak kalau di kami di kasus di tempat saya masih banyak yang surgical ya, karena datangnya sudah dalam stadium yang sangat lanjut, yang sudah bola matanya nggak bisa diselamatkan. Jadi kami saat ini kami lebih sering mengerjakan enuklasi. Kalau dulu kami lebih sering mengerjakan eksentrasi karena sudah orbital RB. Kemudian radioterapi kita juga ada di Indonesia, external beam. Sayang kita belum punya plak ini yang seperti ini, plak radioterapi, brachyterapi ini belum ada di Indonesia. Kemudian lokal terapi juga sudah mulai bisa dikerjakan pada tumor-tumor yang stadium awal. Ini saya ingin meng-highlight sedikit kalau terpaksa memang dalam kondisi sudah advance, bola matanya udah penuh, sudah grup E, kita terpaksa harus melakukan enuklasi. Kenapa? Karena tumornya itu berasal dari dalam bola mata dan tumornya ini tumor padat. Dan prinsip dari penanganan tumor ganas itu adalah tumor primernya itu harus kita selesaikan. Sehingga pada beberapa kasus walaupun sudah dilakukan kemoterapi dan terlihat bola matanya itu mengecil atau ptisis, tetap harus kita kerjakan enuklasi karena tumor itu seperti bom waktu. Masih ada di dalam bola mata dan sewaktu-waktu masih bisa dia aktif kembali. Tapi untuk enuklasi sendiri sekarang kita sudah menggunakan banyak hal, bisa implan, sehingga gambarannya tidak seseram seperti dulu ya. Kalau dulu tidak dipasang implan, ini sudah ada bola matanya. Jadi kalau kita lihat, ya kurang lebih hampir sama dengan orang normal, walaupun dia tidak bisa lihat. Tapi sama dengan kondisi tumor, tumor pun juga tidak bisa melihat anaknya. Tapi ini kita kan tenang ya. Ini kasus yang dulu lebih sering saya kerjakan ya, dulu itu 5 tahun sebelumnya, dan terpaksa kami kerjakan pengambilan bola mata total karena pasien datang dalam kondisi advance dan biasanya udah ada bleeding ya. Nah, tapi kita juga sudah punya ini namanya protesa eksentrasi sehingga bisa membantu pasien secara kosmetik juga bagus, dan karena angka harapan hidupnya dengan kemoterapinya yang bagus saat ini meningkat, jadi tentu saja pasien juga memerlukan gambaran kosmetik yang bagus ya. Jadi ini bisa ada protesa eksentrasi, ini bisa kita kerjakan juga sekarang. Untuk terapinya kerjasama dari semuanya, dari pediatrik oftalmologis, dari okular onkologis, dokter radiasi, dokter pediatrik, dan ini merupakan suatu tim, tentu saja dengan okularis juga ya. Jadi nanti kedepannya juga kita mungkin butuh low vision, karena kalau pasien-pasien retinoblastoma sudah dikerjakan tindakan saat ini sudah bisa hidup. Sudah banyak yang mulai hidup. Kalau tadi cuma 40% hidup, sekarang sudah semakin meningkat, bisa 60%. Jadi tentu saja untuk jangka panjangnya kita butuh tim misalnya dari low vision supaya dia tetap bisa beraktivitas dengan kondisi penglihatan yang tidak bagus. Saya ingin sedikit review ini kasus-kasus yang dulu kami dapatkan, advance case. Saat ini masih ada tapi tidak terlalu banyak. Saat ini kita sudah bisa melakukan seperti ini, jadi adjuvan ya, jadi advance case kita lakukan adjuvan. Cukup bagus nih 6 siklus seperti ini sehingga saya bisa hanya mengambil bola matanya saja ya. Di beberapa center pasti sudah bisa mengerjakan ini. Jangan sampai kita hanya mengerjakan ini. Ini kasus 18 tahun datang dengan keluhan seperti ini. Ini yang kami kerjakan tuh surgery-nya itu hanya paliatif. Pasien ini tidak bertahan lama, tidak sampai 3 bulan setelah dilakukan tindakan operasi. Jadi kalau memungkinkan memang dengan ini, terima kasih juga saya dikasih kesempatan supaya kita bisa deteksi dini, pasien datang tidak dalam keluhan yang tidak dalam kondisi yang sangat berat. Tentu saja saya ingin mengencourage semuanya karena tumor ini adalah kedepannya sepertinya nanti kita akan semakin banyak menemukan kasus-kasus tumor karena angka harapan hidup Indonesia juga meningkat ya, dan sebagian besar memang terjadi pada usia tua sehingga ya ini saya salut untuk rekan-rekan sekalian yang masih mau belajar, walaupun belajar tumor itu sepertinya tidak semudah belajar tumor kasus-kasus yang lain, jadi jangan pernah berhenti belajar.
Kita juga akan aktif untuk melakukan awareness, jadi meningkatkan awareness deteksi dini, tanda-tanda awal dari tumor-tumor, terutama tumor-tumor mata. Dan alhamdulillah saat ini hal ini sudah mulai memberikan efek yang cukup bagus karena kami sudah mulai mendapatkan banyak kasus yang datang dalam stadion awal. Tentu saja sebagai orang tumor, kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini selalu membutuhkan suatu tim. Di tempat kami ada tim multidisiplin yang cukup aktif untuk melakukan tumor board. Dan jangan lupa libatkan pemerintah dan juga organisasi-organisasi LSM, kita sebut sebagai support system, karena untuk mensosialisasikan ini dalam skala yang luas tentu membutuhkan banyak bantuan dari dan dukungan, terutama dari pemerintah juga. Saat ini tim dari Indonesia kita terlibat di Indonesia Airborne MDT yang disponsori oleh salah satu tim dari luar dan mereka akan mensupport kita. Kita sudah punya KMK sekarang untuk retinoblastoma sehingga kita sudah punya standar terapi nasional yang nantinya akan bisa dilaksanakan di semua daerah, terutama sudah ditunjuk rumah sakit tertentu yang sebagai pengampu. Nah, ini rangkuman dari semuanya. Kalau kita bicara dari ocular tumor, kita bicara tadi originnya, primer, sekunder, dan metastasis. Kemudian bicara anatomi dan sifat jinak atau maligna. Nah, untuk eksternal yang paling sering dari palpebral conjunctiva, saya tidak banyak membahas yang benign tadi, tapi yang maligna yang paling sering BCC, SCC atau sebaceous gland carcinoma dan conjunctiva juga OSSN. Kemudian untuk tumor retrobulbar atau orbita yang paling sering memang metastasis. Kalau yang untuk anak-anak rhabdomyosarcoma, untuk intraokuler banyak ya, terutama yang paling sering adalah tumor-tumor yang berasal dari koroid atau retina, koroidal melanoma atau retinoblastoma. Berikutnya yang paling penting lagi yang Bapak Ibu dan dokter sekalian ketahui adalah bagaimana cara kita melakukan tata laksana tumor mata. Jadi tentu saja anamnesis ini secara keseluruhan ya. Jadi sudah tidak berdasarkan lokasi lagi, gatal pada lesi, rasa tidak nyaman, kemudian nyeri, sakit kepala, penglihatan kabur dan penglihatan ganda dan itu akan membuat kita semakin curiga ada sesuatu. Nah, khusus untuk tumor di intraokuler ada tambahan beberapa anamnesis klinis yang perlu kita tanyakan seperti penglihatan gambur atau ganda, juling, kemudian mata kucing ya. Jadi biasanya anak-anak itu kalau malam matanya itu kayak bersinar mata kucing atau bola matanya itu membesar atau mata merah yang sembuh lama dan nyeri pada mata. Kemudian untuk yang ekstraokuler bisa kita lihat apakah ada benjolan di sekitar mata, kemudian ada radang pada lesinya, jadi ada kemerahan, telangiektasis pada lesi, atau corkscrew, perubahan pembuluh darah dari dinding bola matanya, juga perubahan penampilan bola mata, bisa gatal atau nyeri pada lesi, atau salmon patch tadi, dan juga bisa pada hemangioma kelihatan ada pembuluh darah yang seperti stroberi. Dan tentu saja ditunjang untuk pemeriksaan fisik. Saat ini kalau untuk dokter umum sudah bisa mengerjakan pemeriksaan visus, lapang pandangan secara sederhana, kemudian pemeriksaan segmen anterior, pemeriksaan gerak bola mata, dan funduskopi ya. Funduskopi dengan alat funduskopi yang juga merupakan suatu kompetensi 4 dari dokter mata umum. Kemudian untuk pemeriksaan orbita, kita bisa mengerjakan pemeriksaan proptosis, ini bisa terlihat, kelihatan, inspeksi, palpasi, dan juga kalau perlu auskultasi. Dan kalau kita memang curiga atau ada suatu tumor mata, ya kita bisa melakukan rujukan ke dokter spesialis mata sesegera mungkin. Ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Jadi kuncinya adalah deteksi dini. Untuk khusus untuk tumor mata, saat ini kita memang life saving mendahului sight saving ya. Mungkin kedepannya nanti kita bisa sampai ke save eyeball dulu. Belum sampai save vision, tapi save eyeball dulu. Tapi saat ini kita masih dalam fase life saving mendahului sight saving. Kemudian refleks, tadi ada beberapa kunci-kunci dari pemeriksaan yang harus dikenali oleh semua tingkat layanan kesehatan supaya rujukannya tepat waktu. Jadi semakin cepat merujuk ke dokter spesialis mata, tentu saja tindakannya akan semakin cepat. Dan tentu saja dari dokter spesialis mata juga ada kompetensi yang mungkin perlu dirujuk ke dokter yang konsultan ROO yang untuk melakukan tata laksana yang lebih optimal. Kemudian EBM ini kita sebagai kompas, jadi pemilihan modalitas terapi saat ini harus didasarkan bukan hanya preferensi klinis, tapi juga bukti-bukti penelitian terkini yang tadi sempat saya sampaikan ya. Jadi kita sudah punya kemonioadjuvan saat ini, kita bisa radioterapi, kita bisa krioterapi, banyak sekali hal yang berubah dalam 5-10 tahun terakhir ini dalam tata laksana tumor mata.
Dan kunci terakhir adalah multidisiplin team approach, itu adalah standar emas pelayanan onkologi, supaya kita bisa mendapatkan outcome yang optimal. Saya mengucapkan terima kasih untuk terutama untuk pasien-pasien saya yang tadi foto-fotonya sudah saya tampilkan di sini, karena sebagai dokter saya sadar kita belajarnya ya dari pasien ya, karena textbook itu hanya sedikit saja, tapi banyak sekali pelajaran yang kita dapat dengan melakukan diagnosis dan tata laksana pada pasien, dan juga pada sejauh-sejauh dokter spesialis mata, terutama di divisi saya dan juga sejawat onkologi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dengan senang hati akan menerima pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Koan. Baik, terima kasih dokter buat materi yang sudah dibagikan buat kita semua. Jadi saya lihat juga nih ada begitu banyak antusias teman-teman kita yang ingin bertanya dokter. Jadi untuk sesi ini kita untuk buka untuk sesi diskusi buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan terutama buat Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan, bisa langsung aktifkan raise hand-nya Bapak Ibu.